Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsya Resti Ramawati, tingkat 2 reguler 2 dengan NIM 18 15 40 10 60. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehamilan ektopik terganggu. Kehamilan ektopik atau hamil di luar kandungan adalah komplikasi kehamilan. Kehamilan ektopik terjadi saat sel telur yang dibuahi tidak berpindah ke rahim, melainkan menempel dan bertumbuh di tuba Fallopi. Dilansir dari laman Ektopik, dalam beberapa kondisi langka, sel telur bisa menempel di tempat lain seperti ovarium, di serviks, dan di rongga perut. Kehamilan ektopik sering terjadi pada beberapa minggu pertama kehamilan. Kondisi ini dikatakan serius dan sangat mungkin membahayakan nyawa ibu. Pasalnya, sel telur yang tumbuh di luar rahim tidak dapat bertahan hidup. Setelahnya, sel telur akan menempel di jaringan di mana ia menempel dan menghancurkan jaringan tersebut. Hal ini bisa menyebabkan perdarahan internal dan infeksi. Tidak mudah untuk mempertahankan bayi pada kehamilan ektopik. Kemungkinan besar harus digugurkan atau aborsi. Selanjutnya, tanda gejala. Tanda gejala yang sering terjadi di awal kehamilan ektopik adalah nyeri panggul. Melansir dari Planned Parenthood, kemungkinan juga ada perdarahan yang keluar dari vagina. Perdarahan disebabkan karena jaringan tuba yang meluruh atau infeksi sehingga mengeluarkan darah. Umumnya, kondisi ini bisa menimbulkan nyeri pada perut dan ingin buang air besar terus-menerus. Berikut adalah beberapa gejala lainnya dari kehamilan ektopik yang harus diwaspadai. Yang pertama yaitu muntah dan mual, nyeri pada perut bawah, kram perut, nyeri pada satu sisi tubuh, pusing atau lemah, nyeri pada pundak, leher atau rektum, dan pingsan. Selanjutnya yaitu penyebab kehamilan ektopik. Penyebab pasti dari kehamilan ektopik belum diketahui, tapi dapat terjadi karena kerusakan pada tuba Fallopi. Tuba Fallopi sendiri fungsinya adalah sebagai saluran yang mengantarkan sel telur hasil pembuahan. Sel telur nantinya akan bergerak menuju dan berkembang di dalam rahim. Berikut adalah beberapa faktor yang diduga jadi penyebab kehamilan ektopik. Yang pertama, pernah mengalami kondisi ini sebelumnya. Jika Anda pernah mengalami hamil di luar kandungan sebelumnya, Anda memiliki resiko hal tersebut lagi. Infeksi atau peradangan. Infeksi tuba Fallopi, rahim atau indung telur, dan juga peradangan pada tuba Fallopi dapat membuat wanita mengalami kehamilan ektopik. Chlamydia atau gonore juga bisa meningkatkan resiko kehamilan ektopik. Kerusakan pada organ reproduksi. Hamil di luar kandungan dapat terjadi jika Anda mengalami kerusakan pada saluran tuba Fallopi. Kerusakan tuba bisa disebabkan karena operasi yang dilakukan di area tuba Fallopi dan rahim. Selanjutnya itu ada obat kesuburan. Apabila sebelum hamil Anda mengikuti program hamil oleh dokter, umumnya Anda akan diberi resep obat penyubur kandungan. Beberapa obat kesuburan pada program kehamilan dapat meningkatkan resiko wanita kehamilan ektopik. Pernah dioperasi. Operasi pada bagian perut seperti operasi usus buntu atau operasi sesar dapat menyebabkan kerusakan pada tuba Fallopi. Kerusakan tuba Fallopi berisiko untuk mengalami kehamilan ektopik. Sedang memakai kontrasepsi. Kehamilan juga terjadi jika Anda sedang menggunakan kontrasepsi seperti IUD atau pil KB apapun. Sama halnya juga dengan tubektomi atau pakai metode kontrasepsi permanen. Apabila mengalami gejala kehamilan saat sedang memakai kontrasepsi, kemungkinan besar itu adalah kehamilan ektopik. Selanjutnya itu punya endometriosis. Endometriosis adalah kondisi yang menyebabkan jaringan perut di tuba Fallopi. Kondisi ini juga meningkatkan resiko kehamilan ektopik. Selain itu, ada beberapa kondisi yang mungkin menjadi penyebab kehamilan ektopik, di antaranya yaitu peradangan dan jaringan parut pada tuba Fallopi dari kondisi medis sebelumnya, infeksi atau akibat tindakan bedah.
ada faktor hormon, kelainan genetik, dan cacat lahir. Selanjutnya yaitu pencegahan. Pencegahan pada dasarnya tidak ada hal yang pasti dapat mencegah kehamilan ektopik, tapi ini ada cara untuk mengurangi resikonya. Antara lain, tidak bergonta-ganti pasangan, menggunakan kondom saat berhubungan untuk mencegah tertular penyakit atau resiko radang panggul. Jangan merokok. Jika moms adalah perokok, berhentilah sebelum moms hamil. Selanjutnya yaitu diagnosis. Diagnosis kehamilan ektopik dapat didiagnosis dengan beberapa metode berikut. Yang pertama yaitu pemeriksaan panggul. Dokter dapat mendiagnosis adanya gumpalan atau pertumbuhan abnormal pada tuba Fallopi. Ini karena pertumbuhan massa abnormal tersebut bisa menjadi tanda bahwa Anda mengalami kehamilan ektopik. Tes pemeriksaan panggul juga dilakukan untuk memeriksa ukuran rahim Anda. Pada kehamilan normal, ukuran rahim akan membesar, sementara pada kehamilan hamil di luar kandungan, ukuran rahim tidak membesar. Selanjutnya itu ada ultrasonografi. Ultrasonografi atau biasa disingkat dengan tes USG dapat melihat kondisi rahim dan tuba Fallopi. Selain melihat kondisi kehamilan, tes USG juga efektif mendeteksi masalah kehamilan lain, termasuk kehamilan ektopik di tahap awal. Tes darah untuk memeriksa kadar hormon. Pada tanda-tanda kehamilan normal, pada darah ibu umumnya ditemukan hormon human chorionic gonadotropin atau HCG. Hormon ini akan meningkat setiap harinya. Apabila tidak ditemukan atau hormon HCG terdapat kelainan, maka bisa menandakan bahwa Anda mengalami kehamilan ektopik atau keguguran. Selanjutnya yaitu penanganan. Apabila kehamilan ektopik dapat didiagnosis secara dini, Anda dapat menghindari resiko pecahnya tuba Fallopi. Pada kasus ini ada beberapa pilihan penanganan. Yang pertama yaitu pakai obat-obatan. Jika dokter mendiagnosis adanya tanda hamil di luar kandungan, dokter akan menguji tingkat hormon kehamilan. Setelah itu diperiksa juga ada atau tidaknya detak jantung janin di dalam rahim, serta memeriksa gejala kehamilan lainnya. Jika tidak ditemukan adanya pembuahan yang berhasil di dalam rahim, dokter akan menyuntikkan obat metotrexat. Obat ini akan menghentikan dan menghambat kehamilan saat ini. Obat metotrexat memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dan efektif dan efek samping yang resikonya kecil. Selanjutnya ada operasi laparoskopi. Operasi ini cara yang dilakukan untuk mengangkat embrio dan memperbaiki kerusakan akibat perdarahan pada kondisi kehamilan ektopik. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan sayatan kecil di bagian perut, letak sayatan di dekat pusar. Selanjutnya dokter kandungan akan menggunakan tabung tipis yang dilengkapi dengan lensa kamera dan cahaya untuk melihat kondisi tuba Fallopi. Untuk mengatasi kehamilan ektopik, bagian tuba Fallopi yang rusak akan diangkat dan diperbaiki. Setelah melakukan operasi ini, Anda diharuskan beristirahat total selama 1-2 hari. Selanjutnya ada operasi darurat. Jika kehamilan ektopik menyebabkan perdarahan hebat, Anda mungkin perlu operasi darurat yang dilakukan dengan cara menyayat sayatan perut. Dalam beberapa kasus, kerusakan pada tuba Fallopi dapat diperbaiki. Jika tuba dan indung telur rusak parah, akan mungkin memerlukan operasi pengangkatan. Demikian penjelasan tentang kehamilan ektopik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.